Pak Arman mengayuh perahunya dengan sabar, tatapan matanya menyapu lautan yang tenang. Langit mulai memerah di ufuk timur, pertanda malam akan segera tiba. Angin laut yang sejuk berhembus lembut, membuat kulitnya yang kasar terasa dingin. Tangannya yang kokoh menggenggam dayung dengan penuh keyakinan, seakan tak pernah letih walaupun sudah bertahun-tahun mencari ikan untuk menghidupi keluarganya. Namun, hari itu, hatinya terasa berbeda. Seperti ada firasat aneh yang merayap dalam benaknya, meski ia tak tahu pasti apa yang akan terjadi. Setelah beberapa jam di lautan, Pak Arman memutuskan untuk menebar jala di sekitar perairan yang lebih dalam. Ia memandang ke arah jaring yang terapung-apung di permukaan air, berharap ada tangkapan yang cukup banyak untuk dijual di pasar esok pagi. Saat itulah, jaringnya tiba-tiba terasa lebih berat dari biasanya. "Ah, mungkin ini ikan besar," gumamnya dengan nada sedikit bersemangat. Dengan penuh semangat, ia mulai menarik jala, tetapi begitu ia melihat isi jala itu, hatinya langsung terguncang. Seekor lumba-lumba besar tersangkut di dalam jaringnya. Tubuhnya tergores dan berdarah di beberapa tempat, terlihat lemah, seakan tak lagi mampu melawan. Pak Arman terdiam, menatap makhluk yang terperangkap di dalam jala itu. Lumba-lumba tersebut menatapnya dengan mata yang penuh kepasrahan, seolah-olah memohon pertolongan. "Aduh, kasihan sekali kamu," desahnya pelan, rasa iba perlahan-lahan menyelimuti hatinya. Ia tahu bahwa lumba-lumba adalah makhluk yang cerdas dan bersahabat, tapi di saat yang sama, ia sadar bahwa menjual lumba-lumba bisa memberi penghasilan besar bagi keluarganya yang selama ini hidup dalam kesederhanaan. Di tengah kebimbangan itu, Pak Arman berbicara pelan seakan-akan lumba-lumba itu bisa mendengarnya. "Apa yang harus kulakukan? Kalau aku lepaskan, mungkin aku tak akan dapat uang hari ini. Tapi, kalau aku menjualmu, bagaimana nasibmu nanti?" Tangan Pak Arman bergetar saat ia menyentuh jaring, mencoba mengurai lilitan yang mengikat tubuh lumba-lumba itu. Sambil melepaskan jaring, ia berbicara dengan suara rendah, seolah menghibur dirinya sendiri. "Ah, rezeki sudah ada yang mengatur. Biarlah aku menolongmu, ya." Dengan hati-hati, Pak Arman mengeluarkan lumba-lumba itu dari jaring. Tangannya gemetar saat ia memeriksa luka-luka di tubuh makhluk itu. Darah merah segar menodai kulitnya yang abu-abu mengilap. Pak Arman mendesah, mengingat kembali kotak obat sederhana yang biasa ia bawa untuk berjaga-jaga. "Tunggu sebentar, ya. Aku akan bantu obati lukamu," katanya lembut sambil mengambil kotak kayu kecil dari perahu. Tangannya yang kasar mulai membersihkan luka-luka di tubuh lumba-lumba itu dengan air laut yang ia tuang sedikit demi sedikit. Pak Arman berusaha sehalus mungkin agar tidak menyakiti makhluk itu. "Maaf ya, sakit pasti," bisiknya, melihat lumba-lumba itu meringis sedikit saat ia membersihkan goresan di tubuhnya. Pak Arman merasa ada ikatan batin yang mulai terbentuk antara dirinya dan lumba-lumba itu, sebuah hubungan tanpa kata yang sulit dijelaskan. Setiap kali ia menyentuh luka, lumba-lumba itu menatapnya dengan mata yang penuh kesedihan. Namun ada kilauan kecil dalam matanya yang seolah-olah mengatakan bahwa ia memahami niat baik Pak Arman. Tiba-tiba, suara langkah kecil di dermaga menarik perhatian Pak Arman. Rupanya, Budi, anaknya yang baru berusia 7 tahun, berlari menghampiri perahu dengan mata yang bersinar penasaran. "Ayah, ayah, apa itu?" tanyanya dengan suara nyaring. Matanya terbelalak melihat lumba-lumba besar yang terbaring lemah di perahu. Pak Arman tersenyum kecil sambil memberi isyarat agar Budi tidak terlalu berisik. "Ini lumba-lumba yang terluka, Nak. Ayah menemukan dia tersangkut di jala," katanya sambil menepuk bahu anaknya dengan lembut. Budi mendekat dengan hati-hati, menatap lumba-lumba itu dengan penuh kekaguman. "Kita bisa simpan dia, ya? Biar kita bisa lihat dia setiap hari," kata Budi polos, mengira lumba-lumba itu bisa mereka pelihara seperti hewan peliharaan. Pak Arman menggeleng pelan, menahan senyum. "Kita tidak bisa, Nak. Lumba-lumba ini tempatnya di laut. Kita hanya menolong dia sementara, sampai dia sembuh," jelasnya dengan lembut. Budi tampak kecewa, namun kemudian ia mengangguk, mencoba mengerti apa yang dikatakan ayahnya. Hari-hari berikutnya, Pak Arman merawat lumba-lumba itu dengan penuh kesabaran dan kasih sayang. Setiap pagi, ia akan memeriksa luka-luka di tubuhnya, membersihkannya dengan hati-hati, dan memastikan bahwa makhluk itu semakin pulih. Bahkan,
Ia kadang berbicara dengan lumba-lumba tersebut seperti berbicara kepada seorang teman lama. Hari ini airnya cukup tenang. Kamu akan segera bisa berenang lagi, tidak lama lagi, ujarnya sambil menepuk-nepuk badan lumba-lumba yang basah. Lumba-lumba itu hanya menatapnya dengan pandangan penuh rasa terima kasih. Dan Pak Arman merasakan kebahagiaan yang sulit ia gambarkan. Suatu sore, Pak Arman dan Budi duduk di tepi dermaga, mengamati lumba-lumba yang sedang berenang di samping perahu. Luka-lukanya hampir sembuh, dan ia mulai terlihat lebih kuat dan bersemangat. Budi menatap ayahnya dengan penuh kebanggaan. Ayah, kenapa ayah mau menolong dia? Kan, kita bisa dapat uang kalau menjual dia, tanyanya dengan polos. Pak Arman tersenyum, menatap anaknya dengan lembut. Budi, uang memang penting, tapi tidak semua hal bisa kita lakukan demi uang. Lumba-lumba ini makhluk hidup, sama seperti kita. Dia berhak hidup dengan bebas. Jawabnya, mencoba mengajarkan nilai kebaikan dan kasih sayang pada putranya. Budi mengangguk, tampak merenung. Jadi, kalau kita menolong makhluk lain, kita akan merasa bahagia, ya? Yah? Tanyanya sambil tersenyum kecil. Pak Arman tersenyum dan mengusap rambut anaknya dengan lembut. Benar sekali, nak, kebahagiaan tidak selalu datang dari uang. Kadang, dengan menolong yang membutuhkan, kita bisa merasa lebih kaya dari siapapun, katanya. Malam itu, Pak Arman tak bisa tidur. Ia merenungkan semua yang terjadi, bagaimana lumba-lumba itu muncul di hidupnya secara tak terduga, dan bagaimana kejadian itu memberinya pelajaran berharga. Ia merasa, meskipun hidupnya sederhana, ia memiliki harta yang tak ternilai berupa rasa damai dan kebahagiaan. Mungkin, ini semua adalah cara Tuhan untuk menguji hatinya, pikirnya sambil menatap langit yang dipenuhi bintang. Keesokan paginya, saat matahari mulai naik, Pak Arman merasa bahwa ini adalah hari yang tepat untuk melepaskan lumba-lumba itu kembali ke lautan. Dengan hati-hati, ia membawa perahunya ke tengah laut, sementara lumba-lumba itu berenang di sampingnya, seperti memahami bahwa ini adalah perpisahan mereka. Sudah waktunya kamu pulang, sahabat, ucap Pak Arman dengan suara yang bergetar. Ia menatap lumba-lumba itu untuk terakhir kali, perasaan hangat memenuhi hatinya. Lumba-lumba itu mengeluarkan suara kecil, seakan mengucapkan terima kasih, sebelum ia menyelam dan berenang menjauh, menghilang di balik birunya laut. Pak Arman hanya terdiam, menatap lautan yang kembali tenang. Di hatinya, ia merasa ringan, seolah-olah telah melakukan sesuatu yang benar dan penuh makna. Dengan penuh harapan, ia kembali mengayuh perahunya menuju desa, membawa pulang sebuah pelajaran tentang kasih sayang dan keikhlasan yang akan ia ceritakan pada anak-anaknya dan mungkin pada cucu-cucunya kelak. Hari itu, laut tidak hanya memberinya tangkapan ikan, tetapi juga kebijaksanaan hidup yang tak akan pernah ia lupakan. Sejak hari perpisahan dengan lumba-lumba itu, kehidupan Pak Arman kembali seperti biasa, namun ada yang berbeda di hatinya. Setiap kali ia memandang laut, kenangan tentang lumba-lumba itu kembali menghantui benaknya. Hatinya merasa hangat, seperti ada ikatan yang tetap tersambung meski lumba-lumba itu telah kembali ke lautan lepas. Pagi itu, ia menatap cakrawala yang jauh sambil tersenyum kecil, mengingat hewan yang telah menjadi sahabatnya walau hanya sesaat. Semoga kau hidup dengan baik di sana, gumamnya pelan. Masyarakat desa yang mendengar kisah tentang Pak Arman dan lumba-lumba itu, mulai memandangnya dengan penuh rasa hormat. Banyak yang datang ke rumahnya, menanyakan cerita tersebut sambil takjub. Anak-anak kecil bahkan menganggapnya sebagai pahlawan, menyebutnya Pak Arman sang penolong lumba-lumba. Setiap kali Pak Arman berjalan di sekitar desa, mereka berlari menghampirinya, meminta agar dia menceritakan ulang pengalamannya merawat lumba-lumba yang terluka. Pak Arman tak pernah menolak, selalu tersenyum sabar, mengisahkan dengan hati yang tulus. Kita harus saling membantu, bahkan jika yang kita tolong adalah makhluk laut. Tuturnya lembut, menanamkan nilai kebaikan pada generasi muda desanya. Namun, meski begitu, kehidupan Pak Arman sendiri tak lantas berubah. Rumah kecilnya tetap sederhana, dan ia masih berjuang setiap hari demi mencukupi kebutuhan keluarganya. Suatu pagi, ketika ia hendak pergi melaut, istrinya, Bu Ina, menghampiri dengan tatapan khawatir. "Bang, sudah beberapa hari kita tak dapat tangkapan yang cukup. Bagaimana kalau hari ini kita mencari di tempat yang lebih jauh?" Bu Ina bertanya dengan nada cemas. Pak Arman menatap istrinya dengan senyum tipis. "Percayalah,
kita pasti akan diberi rezeki. Rezeki itu sudah ada yang mengatur, tidak perlu khawatir. Jawabnya penuh keyakinan, meski dalam hatinya, ia sendiri menyimpan rasa resah. Hari itu, Pak Arman memutuskan untuk mengayuh perahunya lebih jauh dari biasanya. Matahari mulai naik tinggi ketika ia sampai di titik yang tak biasa ia kunjungi. Laut di sana lebih dalam, dengan arus yang tenang namun penuh misteri. Saat ia hendak menebar jala, tiba-tiba terdengar suara seperti percikan air besar di belakang perahunya. Pak Arman terkejut, menoleh cepat, dan menemukan seekor lumba-lumba besar yang berenang menghampirinya. Seketika itu, hatinya berdegup kencang. Ia mengenali lumba-lumba itu, inilah sahabatnya yang pernah ia tolong, kini kembali berada di sisinya. Lumba-lumba itu mendekati perahu Pak Arman dengan gerakan anggun, seakan ingin menunjukkan sesuatu. Pak Arman mengulurkan tangannya ke air, dan lumba-lumba tersebut mendekat, menyentuhkan kepalanya ke tangan Pak Arman, seolah mengucapkan terima kasih. "Ah, kau kembali," bisiknya dengan suara bergetar. Matanya mulai berkaca-kaca melihat makhluk yang dulu ia lepaskan kini kembali menemuinya di tengah lautan. "Kau baik-baik saja rupanya. Aku senang melihatmu sehat," lanjut Pak Arman, sementara tangannya mengusap lembut kepala lumba-lumba itu. Namun, lumba-lumba itu tidak sekadar datang untuk menyapa. Hewan itu berenang berputar-putar di sekitar perahu Pak Arman, kemudian berenang menjauh sedikit, lalu kembali lagi, seakan-akan mengisyaratkan agar Pak Arman mengikutinya. Pak Arman, yang penasaran, mengikuti arah yang ditunjukkan lumba-lumba tersebut. Mereka berenang ke sebuah titik yang agak jauh dari tempat ia menebar jala sebelumnya. Lumba-lumba itu terus berenang di depan, seakan mengetahui arah yang pasti. Pak Arman merasakan ada sesuatu yang spesial dari gerakan hewan itu. Ia merasa seperti sedang diajak menuju sesuatu yang penting. Setelah beberapa saat, lumba-lumba itu berhenti di sebuah titik dan menunggu Pak Arman. Di bawah permukaan air yang jernih, Pak Arman melihat sesuatu yang berkilauan di dasar laut. Ia mengernyit, mencoba memastikan penglihatannya, namun cahaya tersebut begitu terang hingga memantul ke permukaan air. "Apa ini?" gumamnya tak percaya. Dengan hati-hati, ia melompat dari perahunya, berenang menuju kilauan tersebut. Saat ia mendekat, pandangannya semakin jelas. Di dasar laut, ia melihat sebuah peti kayu tua yang sedikit tertutup pasir dan karang. Pak Arman menggali pasir yang menutupi peti itu dengan tangan kosong, hatinya berdebar penuh harap dan ketidakpercayaan. Ketika akhirnya peti itu terangkat ke permukaan, ia menghempaskannya ke perahu, tubuhnya basah kuyup namun senyumnya tak bisa disembunyikan. Dengan napas terengah, ia membuka peti tersebut dan mendapati isinya yang berkilauan. Di dalam peti itu, terdapat perhiasan emas, berlian, dan berbagai batu permata yang indah. Pak Arman hanya bisa tertegun, menatap harta karun tersebut dengan perasaan yang campur aduk antara bahagia dan tak percaya. Lumba-lumba itu masih berenang di sekitar perahu, seakan memperhatikan reaksi Pak Arman. Pak Arman mengusap matanya, memastikan bahwa semua ini bukanlah mimpi. Ia tertawa pelan, hampir seperti tertawa dalam kebingungan. Ini semua nyata? Apakah ini hadiah darimu?" Ia menoleh pada lumba-lumba itu, yang hanya menatapnya dengan mata cerah. Lumba-lumba itu mengeluarkan suara lembut yang terdengar seperti jawaban. Pak Arman tersenyum dengan mata berkaca-kaca. "Kau benar-benar sahabat sejati, bukan? Terima kasih banyak," ucapnya sambil menundukkan kepala sebagai tanda terima kasih yang tulus. Dengan hati-hati, Pak Arman membawa peti itu kembali ke desa. Di sepanjang perjalanan, ia tak henti-hentinya memikirkan apa yang telah terjadi. Bukan hanya tentang keberuntungan yang tiba-tiba menghampirinya, namun juga tentang pertemanan yang tulus antara manusia dan makhluk laut yang tak terduga. Pak Arman merasa bahwa apa yang ia dapatkan hari ini adalah hasil dari kebaikan dan ketulusannya sendiri, dan itu membuat hatinya lebih damai daripada sekadar mendapat harta. Sesampainya di desa, berita tentang harta karun Pak Arman segera menyebar seperti angin. Penduduk desa yang mendengar kabar tersebut berkerumun di sekitar rumahnya, menatap penuh rasa takjub saat Pak Arman menunjukkan peti harta karun yang ia dapatkan dari laut. Beberapa tetangganya bahkan bertanya dengan nada bercampur iri, "Pak Arman, dari mana kau mendapatkan semua ini? Apakah benar ada harta di dasar laut itu?" Pak Arman tersenyum rendah hati, menjawab dengan tenang, "Ini bukan sekadar keberuntungan.
Mungkin ini balasan karena kita harus selalu berbuat baik, meskipun kepada makhluk yang berbeda. Bu Ina, yang sebelumnya merasa cemas akan kebutuhan hidup mereka, kini tak mampu berkata-kata saat melihat isi peti yang penuh dengan perhiasan dan permata itu. Ia memeluk Pak Arman dengan perasaan campur aduk antara bahagia dan haru. "Bang, ini seperti mimpi. Bagaimana bisa kita mendapatkan semua ini?" tanyanya dengan suara bergetar. Pak Arman memeluk istrinya erat. "Ini semua berkat kebaikan hati dan keikhlasan, Ina. Tuhan pasti melihat apa yang kita lakukan, dan Dia membalasnya dengan cara yang tak kita duga." Malam itu, Pak Arman tak bisa tidur. Bukan karena perasaan bahagia semata, melainkan karena ia mulai berpikir apa yang akan ia lakukan dengan harta yang ia dapatkan. Ia tahu bahwa uang dan kekayaan bukanlah segalanya, tetapi ia juga tahu bahwa dengan ini, ia bisa melakukan banyak hal baik untuk desa yang selama ini ia cintai. Ia teringat pada anak-anak desa yang sering bermain di rumahnya, tetangga-tetangganya yang hidup dalam keterbatasan, dan orang-orang yang selalu bersamanya dalam suka dan duka. Lalu, dalam keheningan malam, Pak Arman mengambil keputusan besar. Ia tidak akan menyimpan harta itu hanya untuk dirinya sendiri. Ia akan membagikannya kepada penduduk desa yang membutuhkan, memperbaiki rumah-rumah yang rusak, membangun fasilitas umum, dan memastikan bahwa semua orang di desanya merasakan berkah yang ia dapatkan ini. Ia ingin menjadi orang yang bermanfaat bagi sekitarnya, tidak hanya dikenal sebagai Pak Arman sang penolong lumba-lumba, tetapi juga sebagai orang yang mengasihi sesamanya. Keesokan paginya, dengan tekad bulat, Pak Arman mengumumkan rencananya kepada warga desa. "Ini semua bukan hanya milikku. Ini adalah berkah yang diberikan kepada kita semua. Saya ingin membaginya, agar kita semua bisa merasakan manfaatnya," katanya dengan suara mantap di hadapan warga yang berkumpul. Penduduk desa terkejut, namun rasa kagum dan hormat mereka terhadap Pak Arman semakin besar. Dalam hati mereka, Pak Arman bukan hanya seorang nelayan biasa, tetapi seorang pemimpin dengan hati yang tulus. Hari itu menjadi hari yang tak terlupakan bagi seluruh desa. Pak Arman tak hanya memberi harta, tetapi juga memberi pelajaran tentang arti ketulusan, persahabatan, dan pengorbanan. Dan di balik semuanya, di dalam hatinya, ia selalu mengenang sahabatnya, si lumba-lumba, yang telah memberi lebih dari sekadar harta karun, tetapi juga kebahagiaan yang sejati. Pagi itu, Pak Arman berdiri di tepi dermaga, menyaksikan laut yang berkilauan oleh cahaya matahari pagi. Suara riak air dan bau asin laut yang akrab memenuhi indranya, membawa rasa damai yang tak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Sudah beberapa bulan berlalu sejak ia menemukan harta karun di dasar laut, hadiah dari sang lumba-lumba yang pernah ia selamatkan. Kehidupan di desanya kini telah banyak berubah. Rumah-rumah yang dulunya sederhana kini menjadi lebih layak. Jalanan desa yang sebelumnya berbatu kini dilapisi dengan jalan yang lebih baik, dan desa itu tampak lebih hidup dari sebelumnya. Penduduk desa menganggapnya sebagai pahlawan, dan kemanapun ia pergi, senyuman dan sapaan hangat selalu menyambutnya. Namun, meskipun kehidupan Pak Arman dan keluarganya kini jauh lebih sejahtera, ia tak pernah sekalipun melupakan kehidupan lamanya yang penuh kesederhanaan. Ia tetap melaut setiap hari, bukan lagi untuk mencari nafkah, tetapi lebih karena kecintaannya pada laut dan kebiasaan yang tak ingin ia tinggalkan. Bagi Pak Arman, laut adalah sahabat setia yang selalu memberinya kedamaian, tempat di mana ia menemukan kebahagiaan sederhana dan pelajaran hidup yang mendalam. Setiap kali ia mengayuh perahunya ke tengah laut, hatinya merasa terhubung dengan alam, dengan laut, dan tentu saja dengan sang lumba-lumba yang telah menjadi bagian dari hidupnya. Suatu pagi, saat Pak Arman sedang berada di tengah laut, ia merasakan sebuah perasaan yang tak biasa, seperti ada yang memanggilnya. Ia menatap ke sekeliling, mencari sesuatu, meskipun ia tak tahu apa yang sebenarnya ia cari. Tiba-tiba, dari kejauhan, ia melihat percikan air besar di permukaan laut. Pak Arman memicingkan matanya, mencoba memastikan apa yang dilihatnya. Hatinya berdebar saat ia menyadari bahwa itu adalah sang lumba-lumba, sahabat setianya, yang muncul dari balik permukaan air dan melompat anggun di dekat perahunya. "Lumba-lumba," serunya penuh kegembiraan, wajahnya berseri-seri seperti anak kecil yang bertemu teman lama. Lumba-lumba itu mendekat, berenang di sekitar perahunya dengan gerakan yang indah dan penuh keceriaan. Pak Arman tersenyum lebar, hatinya penuh kehangatan. "Aku merindukanmu, sahabatku," bisiknya lembut, seolah-olah lumba-lumba itu bisa mendengar kata-katanya.
Mereka berbagi momen yang penuh keheningan namun syarat makna, hanya ditemani oleh suara ombak yang lembut. Lumba-lumba itu tampak lebih sehat, lebih kuat daripada saat pertama kali Pak Arman menemukannya terperangkap di jala. Kini ia berenang dengan penuh kebebasan, seperti menunjukkan kepada Pak Arman bahwa ia baik-baik saja, dan bahwa hidupnya di laut tetap berjalan bahagia. Pak Arman mengulurkan tangannya ke air, dan lumba-lumba itu mendekat, menyentuhkan kepalanya ke tangan Pak Arman. Dalam momen singkat itu, keduanya merasakan keakraban yang begitu dalam, sebuah pertemanan sejati yang tak terucap. Tiba-tiba, lumba-lumba itu berenang menjauh, lalu kembali lagi, seakan mengisyaratkan sesuatu kepada Pak Arman. Lumba-lumba tersebut melakukan hal yang sama berulang kali, berenang ke arah tertentu lalu kembali, seolah-olah meminta Pak Arman untuk mengikutinya. Pak Arman menatap dengan penuh rasa penasaran, lalu ia mengayuh perahunya perlahan, mengikuti kemana lumba-lumba itu membawanya. Perasaan aneh menyelimuti hatinya, seperti ada sesuatu yang menunggunya di depan sana. Setelah beberapa saat mengikuti lumba-lumba itu, Pak Arman melihat sesuatu di permukaan laut yang tak biasa. Di tengah laut yang tenang, tampak sekelompok besar lumba-lumba berenang bersama, berputar-putar membentuk lingkaran di satu titik. Mereka tampak seperti sedang menari, bergerak sinkron dengan anggun, seakan merayakan sesuatu yang misterius. Pak Arman tertegun, takjub oleh keindahan yang ia saksikan di depan matanya. Ia belum pernah melihat pemandangan seperti itu sebelumnya. Saat ia memperhatikan lebih dekat, lumba-lumba sahabatnya tiba-tiba melompat tinggi ke udara, lalu menyelam ke dalam air dengan gerakan yang lincah. Tiba-tiba, di bawah permukaan air yang jernih, Pak Arman melihat bayangan besar yang berkilauan, hampir seperti kilauan cahaya emas yang dipantulkan oleh sinar matahari. Ia mengernyit, mencoba memahami apa yang sebenarnya terjadi. Lumba-lumba di sekitarnya terus berenang dengan gerakan yang harmonis, seperti mengajaknya untuk ikut serta dalam perayaan yang hanya mereka pahami. Dengan perasaan takjub, Pak Arman menyadari bahwa ia telah dibawa ke suatu tempat yang istimewa, tempat di mana alam laut seakan merayakan keberadaan mereka sendiri. Di tengah kegembiraan para lumba-lumba itu, Pak Arman menyadari satu hal penting yang menjadi pelajaran berharga baginya. Ia menyadari bahwa kehidupan ini bukan hanya tentang mendapatkan atau memiliki, tetapi tentang memberi dan saling melindungi. Para lumba-lumba telah memberikan harta karun kepadanya, namun mereka juga telah mengajarkan arti kebersamaan, keikhlasan, dan persahabatan yang sejati. Dengan hati yang penuh rasa syukur, Pak Arman mengangkat tangannya ke arah langit, mengucapkan doa dalam keheningan. "Terima kasih, Tuhan, atas semua berkah yang Kau berikan," bisiknya, suara hatinya dipenuhi oleh rasa damai yang mendalam. Ia menyadari bahwa persahabatannya dengan lumba-lumba ini telah memberinya lebih dari sekadar harta benda. Ia merasa bahwa hatinya telah berubah, menjadi lebih lembut, lebih lapang, dan lebih bersyukur atas setiap detik hidup yang ia jalani. Ketika ia kembali ke desa hari itu, Pak Arman membawa bukan hanya kisah tentang keindahan laut yang ia saksikan, tetapi juga pelajaran hidup yang berharga. Ia menceritakan kepada penduduk desa tentang kebersamaan para lumba-lumba, tentang bagaimana mereka hidup dengan penuh harmoni dan saling melindungi. Ceritanya menyentuh hati setiap orang yang mendengarnya, menginspirasi mereka untuk hidup dengan lebih ikhlas dan penuh cinta kasih. Desa itu kini bukan hanya lebih sejahtera secara materi, tetapi juga lebih kuat dalam kebersamaan dan solidaritas, berkat pelajaran yang mereka terima dari Pak Arman. Dalam beberapa tahun berikutnya, desa itu berkembang menjadi desa yang terkenal, bukan hanya karena kekayaannya, tetapi karena keramahan dan kebaikan hati penduduknya. Pak Arman, yang awalnya hanya seorang nelayan sederhana, kini dikenal sebagai sosok bijaksana dan pemimpin yang dihormati. Ia bukan hanya sekadar nelayan yang menemukan harta karun, tetapi juga seorang guru kehidupan yang mengajarkan arti ketulusan dan persahabatan. Pak Arman menjadi panutan, tidak hanya bagi penduduk desanya, tetapi juga bagi banyak orang dari desa-desa sekitar yang datang untuk mendengarkan kisah hidupnya yang luar biasa. Pak Arman tidak pernah melupakan sahabat lumba-lumbanya. Setiap kali ia melaut, ia selalu menantikan pertemuan kembali dengan lumba-lumba itu, meskipun ia tak tahu apakah akan bertemu lagi. Baginya, kehadiran lumba-lumba itu adalah bukti bahwa di dunia ini, ada kekuatan misterius yang selalu menyertai langkah-langkah hidup kita, memberikan bantuan saat kita membutuhkannya, dan mengingatkan kita untuk selalu berbuat baik kepada sesama, bahkan kepada makhluk yang berbeda dari kita. Di penghujung hidupnya,
Pak Arman merasa bahagia dan damai. Ia telah menjalani hidupnya dengan penuh arti, memberikan cintanya pada sesama, dan menjadi manusia yang bermanfaat bagi orang lain. Dan setiap kali ia menatap laut yang biru, ia merasa bahwa di sana, di balik luasnya lautan, sahabat lumba-lumbanya sedang berenang dengan bebas, membawa kenangan indah yang akan selalu tersimpan dalam hatinya. Pak Arman tahu bahwa sahabatnya itu telah memberinya harta yang sejati, harta yang tak akan pernah hilang, yaitu persahabatan, cinta, dan kebijaksanaan.